Sistem Super Devouring. Bab 196 Kesalahpahaman. Selamat, adik muda. Seketika banyak orang maju ke depan, semuanya adalah anggota aliansi Senzu yang pernah ditemui Ye Xuan sebelumnya. Namun, setelah Ye Xuan berurusan dengan orang-orang ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa gadis Song Caijing benar-benar telah melarikan diri. Gadis ini, apakah dia pikir dia akan baik-baik saja setelah melarikan diri kali ini? Ye Xuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia dan Song Caijing berada dalam hubungan, ***. Anda bisa lari dari pendeta tapi tidak dari kuil. Anda dapat melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Setelah mengalahkan Tang Tian, nama Ye Xuan didaftarkan dan kemudian muncul di sebuah prasasti batu. Kemudian, dia pergi untuk mendapatkan seperangkat pakaian untuk murid formal dan belajar tentang manfaat murid formal. Manfaat bagi murid formal Istana Bumi didistribusikan berdasarkan peringkat mereka di daftar bumi. Ye Xuan berada di peringkat 200, dan dapat menerima 500 kristal tingkat menengah sebagai sumber daya budidaya setiap bulan. Jika Anda masuk dalam 10 teratas, Anda akan mendapatkan sedikitnya 3.000 setiap bulan. Jika Anda yang pertama, itu akan lebih menakutkan. Lingqiao Mansion akan memberimu 10.000 kristal kualitas sedang setiap bulan. Dari sini kita bisa melihat sekte macam apa Lingqiao Mansion itu. Jumlah sumber daya budidaya yang dibagikan setiap bulan saja merupakan angka astronomi, angka yang tidak berani dibayangkan oleh Ye Xuan. Selain sumber daya pelatihan, murid formal juga memiliki beberapa hak, seperti memilih seni bela diri di paviliun seni bela diri sesuai dengan peringkatnya. Meskipun Ye Xuan sudah memiliki beberapa seni bela diri spiritual tingkat atas, dia masih melihat-lihat ke dalam dan memasukkan semua seni bela diri di dalamnya ke dalam sistem pelahap. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ye Xuan kembali ke kediamannya. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa Song Caijing belum kembali. Gadis ini akan mengambil jalan memutar saat ia melihatku lain kali. Ye Xuan tersenyum acuh tak acuh, lalu pergi beristirahat. Besok, dia masih memiliki tugas sulit yang harus diselesaikan, yaitu mendirikan formasi pengumpulan roh di Xuan Mansion dan Huang Mansion. Keesokan paginya, Ye Xuan bangun pagi-pagi, tetapi dia terkejut karena Song Caijing belum kembali. Gadis ini sungguh menakjubkan. Aku bukan harimau. Ini hanya ciuman. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu keluar. Dia pertama-tama pergi mencari Jiang Yu, dan kemudian pergi ke rumah Xuanzi bersama-sama. Ada juga puluhan orang di Xuanzi Mansion yang membutuhkan formasi pengumpulan roh. Ye Xuan sibuk hingga sore sebelum dia berangkat ke Huang Zifu. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, dan kemudian membantu anggota aliansi Senzu di Huang Zifu untuk mendirikan formasi pengumpulan roh. Saat ini, hari sudah sangat larut, jadi Ye Xuan hanya bermalam di aula senjata Huang Zifu. Tidak termasuk sekitar 100 orang pada hari pertama, Ye Xuan menyiapkan lebih dari 160 susunan pengumpul roh. Berdasarkan 300 kristal bermutu sedang untuk setiap susunan pengumpul roh, ia mendapat hampir 50.000 kristal bermutu sedang. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke puncak alam mendalam sejati, jadi dia menyerap sebagian besar kristal tersebut dan menyimpan ribuan kristal kelas menengah yang tersisa sebagai cadangan. Setelah tinggal di aula senjata rumah Huang selama 1 malam, dia dan Jiang Yu bergegas kembali ke rumah di keesokan harinya. Kali ini, dia akhirnya bertemu Song Caijing. Namun, saat baru saja masuk ke dalam kamar, Song Caijing yang berada di halaman berkata dengan marah, "Dasar bajingan, aku hanya tidak siap dan bersembunyi selama 2 hari. Apa kau harus mengacaukan kamarku seperti itu?" Ye Xuan sedikit bingung ketika mendengar ini, dan bertanya dengan heran, "Apa? Kapan aku memasuki kamarmu?" Walaupun dia tidak masuk saat Song Caijing tidak ada, dia juga dapat merasakan bahwa Song Caijing tidak ada di kamar dan tidak pernah memasuki kamar Song Caijing sama sekali. "Bajingan, siapa lagi yang berani masuk ke kamarku selain kamu? Masuklah dan lihat sendiri." Song Caijing sangat marah hingga wajahnya memerah. Ye Xuan menaiki tangga dengan sedikit terkejut dan mendorong pintu kamar Song Caijing. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Song Caijing begitu marah. Tidak ada yang utuh di kamarnya. Tempat tidur, rak buku, meja, vas bunga,
dan bahkan jendela ventilasi di belakang semuanya hancur. Bukan hanya itu saja, bahkan dasar susunan pengumpul roh di lantai pun hancur. Lihat, semuanya hancur. Aku benar-benar salah menilaimu. Song Caijing berjalan ke pintu kamarnya dan melihat pemandangan tragis di dalamnya lagi. Dia tidak dapat menahan tangis. Pada saat ini, dia sudah membenci Ye Xuan setengah mati, mengira Ye Xuan adalah orang picik, dan hendak pindah hari ini. Ye Xuan berbalik dan melihat air mata di mata Song Caijing. Dia hampir ketakutan setengah mati dan berkata cepat, itu hanya sebuah ruangan dan pangkalan arai. Itu bukan masalah besar. Selain itu, apakah aku, Ye Xuan, terlihat seperti orang yang akan memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah? Dia juga tidak berdaya. Selama perang dinasti, Song Caijing terkena serangannya dan masih berhasil bertahan. Sekarang dia menangis karena masalah kecil seperti itu. Dia terlalu rapuh di dalam. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, namun, dia tidak akan pernah melepaskan orang yang menyebabkannya disalahpahami oleh Song Caijing. Siapa lagi kalau bukan kamu? Song Caijing berkata dengan mata merah. Siapa orang pertama yang terlintas di pikiranmu yang menaruh dendam padaku? Ye Xuan berkata perlahan. Mendengar ini, Song Caijing awalnya tertegun, lalu berkata, Tang Tian. Ye Xuan mengangguk dan berkata, jika tebakanku benar, seharusnya dia yang melakukannya, tapi belum tentu dia sendiri yang melakukannya. Itu betulan bukan kamu. Song Caijing bertanya lagi. Meskipun dia merasa bahwa Tang Tian juga seorang tersangka, dia tidak menyangka Tang Tian akan begitu berani. Jika kamu masih tidak percaya, pergilah ke kamarku dan lihatlah. Ye Xuan menjawab. Song Caijing berjalan mendekat dengan terkejut, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan mendapati kamar Ye Xuan juga berantakan, dan ada kata berdarah merah di dinding. Mati. Kalau saja ruangan itu dihancurkan, Song Caijing mungkin masih mencurigai Ye Xuan, tetapi satu kata berdarah ini membuat keraguan di hati Song Caijing lenyap seketika. Tang Tian. Ini pasti dilakukan oleh Tang Tian. Kemudian, Song Caijing kembali ke pintunya dan bertanya, kamu belum kembali, jadi bagaimana kamu tahu bahwa kamarmu sama? Ye Xuan baru saja keluar dari kamar Song Caijing dan berkata sambil tersenyum, kemarin kita berdua tidak ada di sini, jadi tidak mungkin dia hanya mengacaukan kamarmu. Tang Tian membenciku, dan kebetulan kau yang melakukannya. Baiklah, aku sudah membersihkan kamarmu dan membangun kembali pangkalan formasi. Kau bisa mendekorasinya sendiri. Baiklah, aku telah bersalah padamu. Song Caijing menyeka air matanya dan berkata dengan malu. Tidak apa-apa. Kita akan berurusan dengan Tang Tian saat waktunya tiba. Tapi kamu, kemana saja kamu selama 2 hari ini? Kamu tidak perlu bersembunyi dariku seperti ini, kan? Itu hanya ciuman. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Song Caijing mendengus dingin dan mematuk wajah Ye Xuan dengan cepat, seperti seekor ayam yang memakan nasi. Ye Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka Song Caijing benar-benar akan menciumnya. Dia tidak siap sama sekali. Pada saat dia bereaksi, Song Caijing sudah menciumnya. Dia hanya merasa seperti dibelai oleh angin. Sungguh suatu kerugian besar. Selesai. Bab 197 Lin Wenyu. Baiklah, sekarang aku tidak berutang apapun padamu. Song Caijing tersipu, tampak seperti wanita kecil. Haha, kalau aku ceritakan hal ini ke orang lain, kau pasti akan membunuhku. Ye Xuan tertawa. Kamu pintar. Song Caijing berkata, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, dan kamu jelas memiliki kemampuan untuk mengalahkan Tang Tian, mengapa kamu terlihat seperti tidak bisa mengalahkannya? Kamu jelas melakukannya dengan sengaja. Kapan saya terlihat tidak bisa mengalahkannya? Saya jelas sangat percaya diri hari itu, oke. Ye Xuan juga tidak berdaya. Kau memang sengaja melakukannya. Kau memang sengaja ingin bertaruh denganku, dasar orang jahat. Song Caijing cemberut, tampak sangat tidak puas. Ye Xuan mengangkat bahu dan tertawa datar, karena menurutmu begitu, aku tidak perlu mengatakan apapun. Aku ingat kamulah yang mengusulkan syarat ini. Ngomong-ngomong, kamu melakukannya dengan sengaja. Baiklah, aku sengaja melakukannya. Ngomong-ngomong,
Kemana saja kau selama 2 hari ini? Aku tidak bisa melihatmu. Ye Xuan mengganti topik pembicaraan. Song Caijing menjawab, pergi ke Tianzifu untuk mencari kakekku. Apakah kamu tidak mencari seseorang? Oh ya, apakah kakekmu pernah mendengar nama itu? Ye Xuan ingat pertanyaan ini. Song Caijing ragu sejenak dan berkata, reaksi kakekku sangat aneh. Dia bilang dia akan datang menemuimu secara langsung. Reaksinya aneh sekali. Dia akan datang menemui saya secara langsung. Ye Xuan tercengang. Ini berarti Song Cheng tahu mengenai hal itu, jadi Lin Wenyu mungkin juga seorang penatua. Namun, apa yang terjadi dengan reaksi aneh tersebut? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi? Apakah kakekmu mengatakan siapa orang itu? Ye Xuan bertanya lagi. Tidak. Song Caijing menggelengkan kepalanya. Baiklah, saya mengerti. Hati Ye Xuan hancur, dan dia memutuskan untuk menunggu tetua Song Cheng datang. Namun, pada saat ini, Song Caijing di sebelahnya tiba-tiba merasakan sesuatu dan berkata dengan ngeri, Ye Xuan, wilayahmu. Wilayah. Ye Xuan tertegun dan tersenyum, aku tidak sengaja menerobos setelah dicium olehmu tadi. Aku harus berterima kasih banyak padamu. Apa? Bagaimana mungkin? Song Caijing tidak dapat mempercayainya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar. Cara terobosan ini, bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Aku sengaja menyembunyikannya, tapi kamu masih bisa menemukannya. Lumayan. Ye Xuan memuji. Tentu saja. Tunggu, bahkan belum sebulan sejak kau berhasil menembus level ini, bagaimana mungkin kau bisa menembus level ini secepat itu? Song Caijing tidak dapat mempercayainya. Sekalipun vitalitas langit dan bumi di dunia bawah sangat melimpah, dan sekalipun ada banyak sumber daya untuk budidaya, tetap saja butuh banyak waktu untuk menyempurnakan kekuatan obatnya. Benar-benar mustahil untuk menerobos secepat itu. Tidak ada yang dapat kulakukan, begitulah orang jenius. Ye Xuan mengangkat bahu lagi. Sistem devouring merupakan sumber kekuatannya. Dia telah memutuskan untuk tidak memberi tahu siapapun. Sekarang, Song Caijing akhirnya merasakan betapa hebatnya bakat Ye Xuan. Song Jue sudah berusia 18 tahun, sementara Ye Xuan baru berusia 16 tahun. Yang pertama berlatih selama 2 tahun lagi untuk mencapai tingkat yang sama dengan Ye Xuan. Bakatmu sangat kuat, mengapa kamu masih ingin mengikuti ujian? Setidaknya bakatmu sempurna, kan? Song Caijing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bakat yang sempurna. Saya hanya rata-rata dalam hal keunggulan. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Meskipun dia tidak tahu bagaimana mengukur bakat, dia sekarang mengerti bahwa semakin tinggi bakat, semakin cepat kecepatan kultivasinya dan semakin mudah untuk menerobos. Akan tetapi, pengembangannya tidak ada hubungannya dengan bakat ini. Tidak mungkin, adikku hanya berada di level yang sangat rendah, kau tidak mungkin hanya berada di level rata-rata yang sangat baik. Song Caijing menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Saya hanya mengembangkan bakat alami saya untuk stok toilet. Ada kalanya stok itu tidak akurat. Ye Xuan menjawab. Ketika Ye Xuan melihat keadaan kamar Song Caijing yang menyedihkan tadi, dia merasakan gelombang kemarahan di hatinya dan langsung teringat pada Tang Tian. Oleh karena itu, pada saat itu dia langsung menelan kristal itu dan menerobos ke puncak alam mendalam sejati. Saat itu, dia benar-benar ingin bergegas ke Tang Tian, menghajarnya, dan melumpuhkan tangannya yang lain. Namun, dia ingat bahwa ini adalah rumah Ling Qiao, jadi dia menahannya. Dengan bakatmu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk memasuki istana Tianxi. Bagaimana kalau aku pergi mencari kakek dan melihat apakah aku bisa? Sebelum Song Caijing sempat menyelesaikan perkataannya, dia disela oleh Ye Xuan, di mana-mana juga sama. Kau tidak ingin membalas budi terakhir itu, kan? Kau tidak mau pergi. Kau sudah berlomba-lomba untuk pergi sebelumnya. Apakah aku rugi jika menukarnya dengan bantuan? Song Caijing sedikit bingung. Dahulu adalah dahulu, sekarang adalah sekarang, dan suatu budi dari Putri Song, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, jauh lebih berharga bagiku daripada istana surga. Ye Xuan berkata dengan santai. Istana langit dan istana bumi sangat berbeda dengan istana lainnya,
karena di bawah istana langit terdapat lapangan pengumpulan roh yang besar, dan kecepatan kultivasi di sana mungkin beberapa kali lipat dari istana bumi. Terlebih lagi, para pemimpin puncak Lingqiao Mansion semuanya tinggal di sana. Jika seseorang dapat diterima sebagai murid oleh seorang tetua, maka di masa depan akan jauh lebih mudah baginya untuk memadatkan dan Yuan dan menerobos ke alam Sendan. Lagi pula, setiap tetua setidaknya berada di alam pil ilahi, dan untuk menerobos dari setengah langkah dan Yuan ke alam pil ilahi, seseorang membutuhkan pil batin dari binatang misterius, dan juga dukungan serta bimbingan dari seorang guru. Aneh rasanya jika seseorang tidak berlatih dengan cepat. Baiklah, karena kamu tidak akan pergi, lupakan saja. Bagaimana kamu ingin berlatih selanjutnya? Song Caijing bertanya tanpa daya. Apa maksudmu dengan cara berlatih? Ye Xuan tidak mengerti. Kamu telah berhasil mencapai puncak alam mendalam sejati. Selama kamu mengolah Suan Kimu hingga mencapai puncak, kamu dapat mulai memadatkan dan Yuan. Namun, memadatkan dan Yuan membutuhkan teknik tingkat bumi. Apakah kamu memilikinya? Song Caijing terus bertanya. Seni bela diri tingkat bumi. Ye Xuan terkejut. Tidakkah kau tahu? Tanpa keterampilan tingkat bumi, mustahil bagimu untuk memadatkan dan Yuan. Meskipun aku tidak memilikinya, aku dapat meminta kakekku untuk mengajarimu. Song Caijing berkata sambil berkedip mata besarnya. Mengapa kamu selalu berpikir untuk membalas budi? Meskipun aku belum memiliki keterampilan tingkat bumi, aku bisa melakukannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ye Xuan berkata dengan tenang. Keterampilan tingkat spiritual tingkat atas jauh lebih mahal daripada seni bela diri biasa, belum lagi keterampilan tingkat bumi. Akan tetapi, ia mempunyai sistem melahap yang bahkan berisi keterampilan tingkat surga, apalagi keterampilan tingkat bumi. Kamu begitu percaya pada aliansi Sensu. Meskipun mereka kuat, mereka tidak bisa begitu saja menggunakan teknik tingkat bumi begitu saja. Kata lagu Caijing. Ye Xuan tersenyum dan berkata, saya baru saja mencapai terobosan. Saya tidak tahu kapan saya bisa mengembangkan Suan Qi saya sepenuhnya. Mari kita bicarakan hal itu ketika saatnya tiba. Walaupun dia berkata demikian, dia sebenarnya berpikir dalam hatinya. Metode kultivasinya berbeda dari yang lain. Bisakah dia menerobos ke alam dan Yuan setengah langkah dengan langsung melahap harta surga dan bumi, ataukah dia membutuhkan teknik tingkat bumi? Dia tidak tahu yang mana. Karena sistem tidak memintanya, dia akan terus melahapnya. Lagi pula, ketika dia menerobos ke alam mendalam sejati sebelumnya, esensi sejati dalam tubuhnya langsung diubah menjadi Qi mendalam. Pada saat ini, Song Caijing tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, fisikmu begitu kuat, mungkinkah kamu sudah memiliki teknik pemurnian tubuh tingkat bumi? Bab 198 Balas Dendam. Ye Xuan sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat pintar. Aku telah berlatih latihan tubuh sejak aku masih kecil. Kalau tidak, mengapa kamu pikir aku bisa menjatuhkan Tang Tian dengan satu pukulan? Kekaisaran tingkat rendahmu mungkin bahkan tidak memiliki seni bela diri spiritual tingkat menengah, tetapi kamu sebenarnya memiliki teknik latihan tubuh tingkat bumi. Tampaknya seorang senior yang tinggal di pengasingan di sana meninggal dunia dan kamu mendapatkannya setelah kematiannya. Song Caijing tidak ragu. Kau tahu ini lagi. Ye Xuan tersenyum lagi. Yah, karena ada teknik pemurnian tubuh tingkat bumi, itu juga bisa memadatkan dan Yuan. Kenapa kamu tidak memberitahuku jika kamu sudah memilikinya? Kamu membuang-buang waktuku. Song Caijing tampak tidak senang. Baiklah, aku akan pergi ke suatu tempat. Kamu mau ikut denganku? Ye Xuan berbalik dan berkata. Kamu mau pergi kemana? Pembalasan dendam. Ketika mendengar dua kata ini, alis indah Song Caijing tiba-tiba membeku, lalu matanya memancarkan dua sinar cahaya. Dia tidak akan pernah melepaskan pelaku yang membuat kamarnya menjadi seperti ini dengan mudah. Oke. Di suatu halaman di dunia bawah. Yang mulia, Ye Xuan telah kembali. Seorang pemuda berwajah tegas berlutut dengan satu kaki di hadapan Tang Tian dan berkata dengan penuh hormat. Kau belum ketahuan, kan? Tang Tian menyipitkan matanya. Lengan yang diletakkannya di atas meja batu belum pulih setengahnya. Jika Suan Qi mengalir ke sini,
kecepatannya akan langsung berkurang setengahnya. Tidak. Pria muda yang tegas itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana ekspresi Ye Xuan saat itu? Tang Tian bertanya dengan penuh harap. Ini. Pemuda dingin dan tegas itu ragu sejenak, lalu berkata, Ye Xuan tidak kembali ke kamarnya, dan dia terlihat sangat tenang. Bagaimana ini mungkin? Tang Tian terkejut. Memang dialah yang menghancurkan kamar Ye Xuan dan Song Caijing, dan kata, kematian, juga ditulis olehnya secara pribadi. Dia sudah membayangkan berbagai skenario dalam pikirannya. Dia yakin setelah melihat ini, Ye Xuan akan sangat marah dan bahkan mungkin merobohkan seluruh halaman. Tanpa diduga, Ye Xuan tidak marah sama sekali, tetapi sangat tenang. Kurasa kau hanya akan menanggungnya. Tang Tian mendengus dingin, dia pasti akan datang mencariku nanti, dan kemudian aku akan memintamu untuk melumpuhkan salah satu lengannya. Ya, Yang Mulia. Pria muda yang tegas itu mengangguk hormat tanpa keraguan. Dia. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, telah berada di Lingqiao Mansion selama beberapa tahun. Dia adalah murid yang menduduki peringkat 100 teratas dalam daftar bumi. Sekarang dia telah mengolah Xuan Qi-nya hingga ke puncak dan siap untuk mulai memadatkan dan Yuan. Keduanya menunggu beberapa saat, dan benar saja, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Senang bertemu denganmu lagi, Ye Xuan. Tang Tian tersenyum dan berteriak. Namun, pada saat berikutnya, senyumannya tiba-tiba berakhir, karena orang yang masuk bukanlah Ye Xuan. Yang Mulia, tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Tang Tian memandang pemuda yang berlari masuk dan mendapati bahwa dia berasal dari dinasti Tang. Dia langsung bertanya, apa terburu-buru? Pemuda itu menjawab, Yang Mulia, Ye Xuan pergi ke arena tantangan dan mengajukan tantangan kepada semua orang di dinasti Tang kita. Apa? Tang Tian berdiri dengan terkejut dan berkata dengan ngeri, dia menantang semua orang. Bukankah mereka mengatakan bahwa kamu hanya dapat menantang sekali setiap setengah bulan? Yang Mulia, dia berhasil dalam tantangan terakhir, jadi dia masih punya kesempatan untuk menantang. Dia baru saja mengalahkan 2 orang dan saat ini berada di peringkat 168. Pria muda itu melaporkan. 2. Wajah Tang Tian bergetar. Kurang dari setengah jam sejak pemuda tegas itu kembali untuk melapor, dan Ye Xuan benar-benar telah mengalahkan 2 murid dinasti Tang di rumah Lingqiao. Bagaimana ini mungkin? Berapa banyak orang dinasti Tang kita yang ada di dunia bawah? Tang Tian berbalik dan bertanya. Pemuda tegas itu menjawab, termasuk Yang Mulia, totalnya ada 12 orang. Ayo kita tantang arena ini. Wajah Tang Tian berubah dingin dan dia langsung berjalan keluar halaman. Titik. Tepat saat Tang Tian keluar, beberapa orang telah berkumpul di arena tantangan di dunia bawah. Dan di atas panggung, ada 2 sosok. Tidak, hanya tersisa 1. Salah satu tokoh langsung terlempar keluar dari ring. Kamu Xuan menang. Saat suara ini terdengar, sekelompok murid di bawah ring sudah terkejut, karena Ye Xuan telah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut. Hanya dalam waktu 1 jam, ia mengalahkan 6 murid dari Istana Bumi, atau lebih tepatnya, 6 murid dari dinasti Tang. Terlebih lagi, mereka semua terpental hanya dengan 1 pukulan. Pada saat ini, Ye Xuan menduduki peringkat ke-123, dan murid dinasti Tang berikutnya menduduki peringkat ke-88. Kalau saja dia mau, dia bisa saja menantang orang yang menduduki jabatan tertinggi di dunia bawah dinasti Tang, tetapi dia tidak melakukannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya karena dia ingin mempermalukan dinasti Tang. Ye Xuan, apakah kamu yakin ingin menantang semua orang dari dinasti Tang? Tiba-tiba seorang pria berjalan ke tepi ring dan berkata. Dia adalah manajer dari aliansi Sensu. Aku tidak menyangka akan membuat kakak senior Ji yang khawatir. Ye Xuan berkata dengan agak malu. Yang ke-88 masih dalam tahap tengah alam mendalam sejati, tetapi yang setelahnya semuanya berada di puncak alam mendalam sejati. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Manajer arena bertanya dengan heran. Ye Xuan mengangguk dengan serius dan berkata, kakak, kamu bisa menghubungi mereka. Aku baik-baik saja. Baiklah, kau pemberani. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu memberitahu orang-orang lainnya. Namun, pada saat ini,
beberapa sosok tiba-tiba masuk. Ye Xuan berbalik dan tersenyum, berpikir dalam hati, Tang Tian, kamu akhirnya tidak bisa duduk diam. Balas dendam yang pernah dia sebutkan kepada Song Caijing sebelumnya bukanlah bertarung dengan Tang Tian dan memukulinya sampai lumpuh, tetapi menggunakan metode lain, yaitu mengalahkan semua pengikut dinasti Tang di daftar bumi. Daripada balas dendam secara fisik, lebih baik balas dendam secara rohani. Kamu Xuan. Setelah memasuki medan tantangan, Tang Tian berteriak keras, suaranya memekakkan telinga dan bergema di udara. Tang Tian, apa kabar? Ye Xuan berjalan ke tepi ring dan berkata sambil tersenyum. Ketika Song Caijing, yang berada di bawah ring, melihat Tang Tian, dia berjalan mendekat dengan wajah muram dan mendengus, aku tidak menyangka bahwa putra mahkota dinasti Tang akan melakukan hal yang begitu tercela. Sungguh menjijikkan. Apa katamu? Tang Tian memelototi Song Caijing. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, tetapi kamu tidak berani bertanggung jawab atasnya. Kamu munafik. Song Caijing bergumam dengan suara yang bisa didengar Tang Tian. Wajah Tang Tian berubah dan dia langsung masuk. Yang mulia, kami. Para murid yang dikalahkan oleh Ye Xuan datang dan berkata dengan rasa bersalah. Sekelompok sampah, siapa mereka? Tang Tian bertanya dengan dingin. Zhang Yong yang berada di peringkat ke-88. Jawab salah satu dari mereka. Tang Tian bertanya lagi, apakah mereka ada di sini? Tidak, saya sudah memberitahu mereka. Mendengar ini, Tang Tian berbalik dan berkata kepada Ye Xuan, Ye Xuan, apakah kamu akan bertarung sampai mati dengan dinasti Tangku? Ye Xuan berdiri di tepi ring dan tersenyum tenang, Tang Tian, bukankah kita sudah lama bertarung sampai mati? Bab 199, Kemenangan berturut-turut. Oke, ingat kalimat ini, aku akan mengawasi di sini untuk melihat berapa banyak orang yang bisa kau kalahkan. Setelah Tang Tian selesai berbicara, dia hanya berdiri di samping dengan tenang. Semua orang yang hadir merasakan dua aura yang saling bersaing dan terus berbisik bahwa orang-orang dinasti Tang memang agak sombong dibandingkan dengan dinasti lain dan aliansi Sensu, dan banyak orang tidak puas dengan mereka. Tak lama kemudian datanglah murid bernama Zhang Yong dari daftar bumi. Dia tidak memperhatikan Tang Tian dan langsung berjalan menuju panggung. Kaulah yang menantangku. Zhang Yong tidak memahami situasi dengan jelas. Dia baru saja berlatih ketika seseorang memanggilnya. Ayo. Ye Xuan tidak banyak bicara. Nada bicaranya secara langsung menyebabkan ketidakpuasan Zhang Yong. Mencari kematian. Zhang Yong mendengus dingin dan bergegas maju. Meskipun dia berada di tahap tengah alam mendalam sejati, tempat ke-80 dalam daftar bumi sudah merupakan puncak alam mendalam sejati. Oleh karena itu, kekuatannya dianggap paling tinggi di antara mereka yang levelnya sama. Namun, pada saat berikutnya, dia merasakan nyeri di dadanya dan terlempar mundur tak terkendali. Apa? Zhang Yong merasa ngeri, lalu dia terjatuh keluar ring dan memuntahkan darah. Kamu Xuan menang. Wasit mengumumkan lagi. Sekarang, Ye Xuan telah mengalahkan semua murid dinasti Tang yang berada di tahap tengah alam mendalam sejati. Selanjutnya, dia akan mencapai puncak alam mendalam sejati. Limbah. Zhang Yong yang terjatuh di bawah ring tiba-tiba mendengar sebuah suara. Dia berbalik dan mendapati Tang Tian berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang sedang terjadi? Kakak senior, saya ingin melanjutkan tantangan. Ye Xuan di atas ring terus berteriak. Baiklah, saya sudah meminta seseorang untuk memberi tahu mereka. Manajer arena yang tergabung dalam aliansi Senzu telah mengirim banyak orang untuk memberi tahu mereka sebelumnya, dan beberapa orang sekaligus. Saya khawatir orang-orang itu akan segera datang ke medan tantangan satu persatu. Namun, pada saat ini, Tang Tian tiba-tiba berkata, Ye Xuan, aku tahu apa yang akan kamu lakukan, tetapi langkah selanjutnya adalah puncak alam mendalam sejati. Apakah kamu yakin ingin mencari masalah? Ye Xuan baru saja menerobos, jadi Tang Tian belum tahu. Dia berpikir Ye Xuan pasti sedang mencari kematian. Namun, pada saat ini, seseorang di sampingnya tiba-tiba berbisik, Yang Mulia Putra Mahkota, dia telah mencapai puncak alam mendalam sejati. Apa? Setelah mendengar ini, Tang Tian. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman terkejut.
Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, saat dia terlempar oleh pukulan Ye Xuan hanya berada di tahap tengah alam mendalam sejati. Namun, hanya beberapa hari kemudian, Ye Xuan benar-benar berhasil mencapai puncak alam mendalam sejati. Mungkinkah Ye Xuan memakan beberapa harta berharga dan langsung naik ke level yang lebih tinggi? Akan tetapi, dia segera mencari dalam ingatannya dan menemukan bahwa tidak ada sesuatu pun yang secara langsung dapat memungkinkan seseorang untuk maju ke tingkat berikutnya dari tahap tengah alam mendalam sejati. Benar-benar monster. Kualifikasinya bahkan lebih tinggi dari Song Jue, tapi mengapa dia masih mau mengikuti ujian? Tang Tian sangat bingung. Dia sudah merasakan tekanan besar dari Ye Xuan. Sambil berpikir, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan niat membunuh. Menjadi musuh seorang jenius seperti itu bukanlah pertanda baik, tetapi saat ini, dia dan Ye Xuan sudah berperang sampai mati, jadi dia hanya punya satu ide dalam benaknya, yaitu menyingkirkan Ye Xuan. Tak lama kemudian, dua sosok lagi muncul di medan tantangan. Mereka adalah dua orang Master True Profound Realm dari Istana Dunia Bawah Dinasti Tang. Mereka berbeda dari Zhang Yong. Setelah masuk, mereka melihat Tang Tian dan segera berjalan ke arahnya. Ye Xuan itu sedang mencari kematian. Jangan menunjukkan belas kasihan dan bunuh dia nanti. Tang Tian berkata dengan suara rendah. Dia tidak tahu siapa di antara keduanya yang akan naik panggung terlebih dahulu, tetapi selama salah satu dari mereka dapat melumpuhkan Ye Xuan, maka tamatlah riwayat Ye Xuan. Ya. Kedua pria itu berkata dengan hormat, lalu salah satu dari mereka berjalan ke atas panggung. Melihat pemuda itu, Ye Xuan juga tersenyum sedikit. Pada saat ini, Song Caijing yang berada di bawah ring tiba-tiba berteriak, Ye Xuan, pukul dia. Oke. Jawaban Ye Xuan juga sangat sederhana. Mendengar hal itu, wasit yang ada di bawah ring langsung berteriak, mulai. Puncak alam mendalam sejati. Ini adalah kekuatan tempur puncak alam mendalam sejati pertama yang dihadapi Ye Xuan. Tapi, lalu kenapa? Adik muda Ye, kau yang memulai. Jika aku yang memulai, kau mungkin tidak akan punya kesempatan. Pria muda itu berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu aku akan dengan hormat mematuhi perintahmu. Ye Xuan tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan langsung menggunakan energi misteriusnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar. Desir. Tidak seorang pun yang hadir bisa melihat gerakannya dengan jelas, termasuk para murid yang berada di puncak alam mendalam sejati, dan bahkan pemuda yang berdiri di depan Ye Xuan. Pemuda itu merasa sedikit menyesal. Dia menyesal telah mengucapkan kata-kata besar seperti itu, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menyesal. Dia memperhatikan dengan saksama dan sungguh. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, dia sekilas melihat sosok Ye Xuan. Seketika, dia menggunakan energinya yang dalam dan tiba-tiba meninju ke depan. Namun pada saat berikutnya, dia tertegun. Ye Xuan tiba-tiba melaju kencang lalu menghilang. Pukulannya meleset. Tidak, itu tidak sia-sia. Jantung pemuda itu bergetar, ia merasa tangan kanannya telah mengenai sesuatu, namun baru saja mencapai otaknya, diikuti oleh rasa sakit yang menyayat hati. Retakan. Suara renyah menyebar di medan tantangan yang tenang. Ketika semua orang bereaksi, mereka mendapati ada sesuatu aneh yang menembus punggung pemuda itu. Itu sebenarnya tulang. Ah! Meskipun pemuda itu berada di puncak alam mendalam sejati, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit. Ye Xuan meninjunya begitu keras hingga tulang tangannya menembus bahunya. Tahukah kamu, pemuda ini juga menggunakan ilmu bela diri spiritual tingkat atas, begitu pula Ye Xuan, tetapi mengapa jaraknya begitu jauh? Pemuda itu menjerit dan mundur. Pikiran terbesar dalam benaknya saat ini adalah melarikan diri. Mau lari? Minggir. Ye Xuan segera mengikuti dan menendang pinggang lawannya, menendangnya keluar ring. Arena tantangan tingginya 5 meter. Lelaki itu terlempar secara horizontal lalu jatuh dengan keras ke tanah, penampilannya seperti anjing yang sedang memakan kotoran. Kamu Xuan menang. Manajer ring sudah terbiasa dengan hal itu dan langsung berteriak. Pemuda ini berada di peringkat ke-67, yang berarti Ye Xuan kini telah mencapai posisi ke-67 di daftar bumi. Berikutnya adalah tempat ke-43. Ya, kerja bagus,
Ye Xuan. Song Caijing bersorak di antara penonton. Ye Xuan melumpuhkan lawannya dengan satu pukulan dan melemparkannya ke udara dengan pukulan kedua. Itu sungguh memuaskan. Semua orang yang hadir yakin. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara dua orang yang berada di puncak alam mendalam sejati pada saat yang sama? Mungkinkah Ye Xuan telah memadatkan Dan Yuan dan mencapai setengah langkah alam Dan Yuan? Bagaimana ini mungkin? Berapa banyak murid di puncak alam mendalam sejati di rumah Ling Qiao yang terhenti di tahap memadatkan Dan Yuan? Ye Xuan baru saja memasuki istana dunia bawah selama kurang dari 2 bulan. Bagaimana mungkin dia bisa memadatkan Dan Yuan? Tak seorang pun mempercayainya, namun fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa Ye Xuan mengalahkan master yang menduduki peringkat ke-67 di daftar wilayah kantong hanya dengan satu pukulan. Bab 200, setengah langkah menuju alam Dan Yuan. Setelah menjatuhkan lawannya, Ye Xuan berjalan kembali ke tengah arena dengan tenang dan berteriak, selanjutnya. Berikutnya. Apakah ini antrean untuk mengantarkan kehangatan? Pada saat ini, semua orang di antara penonton memusatkan perhatian mereka pada Tang Tian, atau lebih tepatnya, pada pemuda di sebelah Tang Tian. Dia adalah murid yang menduduki peringkat ke-43 di daftar bumi. Apa yang masih kau lakukan di sana? Ayo. Tang Tian menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara rendah. Ye Xuan sudah begitu memprovokasi dia, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan kelemahannya? Yang mulia, saya. Pemuda itu ragu-ragu. Ye Xuan dapat melumpuhkan lawan yang levelnya sama dengan satu pukulan, dan melemparkannya dengan dua pukulan. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat ia tangani. Kalau dia naik juga, dia mungkin akan berakhir seperti ini, dan dia tidak ingin tulangnya dipukul. Teruskan. Tang Tian mengepalkan tangannya dengan satu tangan, tubuhnya gemetar. Pemuda itu ragu-ragu sejenak. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya, berbalik dan berjalan menuju ring. Langkahnya terasa berat sekali, ia melangkah selangkah demi selangkah, sambil terus bertanya dalam hatinya. Unggul. Masih belum pergi. Jika dia naik, dia mungkin akan kehilangan salah satu lengannya. Jika dia tidak naik, itu akan mengganggu Tang Tian. Dek, dek. Pemuda itu tidak memperhatikan kecepatannya dan sudah berjalan ke tangga di sebelah ring. Naiklah ke sana. Suara marah Tang Tian datang dari belakang. Seseorang yang kuat di puncak alam mendalam sejati, tidak peduli ke kerajaan mana dia pergi, dia pasti akan menjadi target perekrutan oleh keluarga kerajaan. Namun di sini dia dimarahi seperti anjing. Dalam sekejap, pemuda itu membuat keputusan dan berbalik dan berkata, saya menyerah. Dia tidak memiliki rasa percaya diri di dalam hatinya, bahkan sedikit pun tidak. Daripada dilumpuhkan oleh Ye Xuan dan terus menjadi anjing Tang Tian, lebih baik meninggalkan dinasti Tang. Apa katamu? Tang Tian berteriak tak percaya sebelum manajer ring sempat berbicara. Yang mulia, saya menyerah dan meninggalkan dinasti Tang. Kata pemuda itu dengan tekad. Meskipun dia dikirim ke rumah Ling Qiao oleh keluarga kerajaan dinasti Tang, dia juga seorang manusia, dan tindakan Tang Tian telah mengecewakannya. Katakan lagi. Tang Tian curiga kalau dia salah dengar. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Perkataan pemuda itu mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Ye Xuan, tetapi dia bereaksi cepat dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, aliansi Shenzhou ku menyambutmu. Baiklah, aku akan bergabung. Pemuda itu setuju tanpa keraguan sedikit pun. Karena dia telah meninggalkan dinasti Tang, akan lebih baik baginya untuk bergabung dengan aliansi Shenzhou yang paling kuat, sehingga dia akan terlindungi. Haha. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, dia menyaksikan kejadian yang begitu dramatis. Anak buah Tang Tian tidak hanya takut mengambil alih kekuasaan, mereka juga memisahkan diri dari dinasti Tang dan bergabung dengan aliansi Shenzhou. Ye Xuan memenangkan begitu banyak permainan berturut-turut, membawa malu bagi dinasti Tang, tetapi apa yang telah dia lakukan sebelumnya mungkin tidak sebaik kali ini. Tamparan di wajah ini begitu keras, dan ditujukan kepada orang-orangnya sendiri. Hal ini membuat Ye Xuan memikirkan sebuah kata, mendatangkan kehinaan pada diri sendiri. Baiklah, bagus sekali. Tang Tian sedikit jengkel, dan segera berkata kepada pemuda tegas di sebelahnya, bahkan jika kamu mati, kamu harus membuatnya lumpuh, mengerti?
Pemuda tegas itu tertegun lalu langsung mengangguk. Dia berbeda dari pengkhianat itu. Dia adalah seorang prajurit yang dilatih oleh dinasti Tang dan setia kepada keluarga kerajaan dinasti Tang. Dia harus menyelesaikan perintah Tang Tian bahkan jika dia mati. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya orang di dinasti Tang yang berhasil masuk ke dalam 20 besar istana dunia bawah, dan telah memadatkan jejak dan Yuan. Selama jumlah dan Yuan mencukupi, dia bisa menyatukan ramuan batin binatang misterius itu. Setelah penggabungan selesai, ia akan mencapai alam pil ilahi. Dia telah memadatkan dan Yuan, jadi saat berhadapan dengan seorang kultivator alam mendalam sejati puncak biasa, dia dapat dengan mudah mengalahkannya seperti Yesuan. Berikutnya, suara Yesuan terdengar lagi, bergema di seluruh medan tantangan. Pada saat ini, hampir 100 orang telah berkumpul di lapangan tantangan, termasuk murid-murid dari Istana Bumi dan murid-murid dari Istana Xuan Huang yang datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka pun tercengang tak terkendali. Yesuan baru saja menantang seorang pria kuat di puncak alam mendalam sejati, dan sekarang dia mulai menantang seseorang di alam setengah langkah dan Yuan. Tahukah kamu, meski ilmu bela diri spiritual tingkat rendah dipadukan dengan dan Yuan, kekuatannya tetap lebih kuat dibanding ilmu bela diri spiritual tingkat menengah. Jika Anda menggunakan seni bela diri spiritual tingkat atas, kekuatannya akan sebanding dengan seni bela diri tingkat bumi. Maju dan bunuh dia. Wajah Tang Tian kembali muram, dan dia berkata dengan suara rendah. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, ya. Pria muda yang tegas itu mengangguk sebagai jawaban, lalu perlahan berjalan menuju arena. Semua mata tertuju padanya. Tang Yao Guang, peringkat ke-19 di daftar bumi, setengah langkah ke alam dan Yuan. Tingkat kekuatan orang ini telah melampaui semua orang yang hadir, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang lebih kuat antara Yesuan dan dia. Meskipun Yesuan baru saja memenangkan begitu banyak permainan berturut-turut, orang berikutnya yang akan dia hadapi adalah pria kuat yang setengah langkah ke alam dan Yuan dan hanya setengah langkah ke alam Sendan. Song Caijing menatap Tang Yao Guang dengan cemberut, lalu berbisik kepada Yesuan yang berada di atas panggung, cukup, kamu sudah membalas dendam, jangan tantang aku lagi, cepat turun. Ye. Xuan menoleh dan tersenyum, karena ini balas dendam, kita tidak bisa menyerah di tengah jalan. Tidak, kamu tidak bisa mengalahkannya, turunlah cepat. Song Caijing berkata dengan cemas. Aku bahkan bisa melumpuhkan seorang prajurit True Profound Realm dengan satu pukulan. Aku masih bisa melumpuhkan seorang prajurit Half Step dan Yuan Realm. Apa? Kau tidak percaya? Bagaimana kalau kita bertaruh lagi, dengan taruhan yang sama seperti sebelumnya? Yesuan bertanya balik. Tidak usah bertaruh, cepat turun. Song Caijing melirik dan mendapati Huang Yao Guang sudah berjalan ke dasar ring dan menaiki tangga. Jantungnya langsung bergetar. Jika kamu tidak mau berjudi, maka aku tidak akan bertaruh. Yesuan mengangkat bahu tanpa malu. Song Caijing mengalah dan berkata, baiklah, kalau begitu aku kalah, kamu cepat turun. Kamu tidak percaya pada kemampuanku, jadi lihat saja dari bawah sana. Yesuan menjawab dengan tenang. Meskipun dia dan Song Caijing sebelumnya bermusuhan, itu hanya terjadi pada saat penilaian. Setelah berinteraksi dengan Song Caijing selama periode ini, dia mendapati bahwa dia adalah seorang gadis kecil yang cantik dan imut. Baru saja, tindakan Tang Tian menyebabkan dia disalahpahami oleh Song Caijing, dan bahkan membuat Song Caijing menangis. Saat Yesuan melihat mata Song Caijing yang berkaca-kaca, dia sudah mengambil keputusan. Pembalasan dendam ini harus dibalaskan. Justru karena inilah dia memilih untuk menerobos secara langsung dan mempermalukan dinasti Tang. Biarkan dia pergi. Mustahil. Pada saat ini, Huang Yao Guang telah berjalan ke atas panggung, dan Song Caijing sangat cemas sehingga dia langsung melompat, siap menarik Yesuan turun dari panggung. Kau sudah menyetujui begitu banyak pertandingan, itu sudah cukup. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk ini. Meskipun tidak akan ada korban dalam tantangan ini, Tang Tian jelas ingin melumpuhkanmu. Jangan. Song Caijing menarik lengan Yesuan dan berkata dengan suara rendah.